Oke, yang pertama kita ke manajemen karakter dulu ya. Untuk level karakter fokusin 1 atau 2 karakter dulu, karena untuk mendapatkan buku experience ini cukup terbatas. Buku experience dapat dari mana? Dari kayak chest, dari quest, achievement juga itu bisa, dari shrine juga bisa. Tapi buku quest ini cukup terbatas. Kalau misalnya kalian langsungin dari awal naikin 4 karakter sekaligus, yang dimana mungkin kedepannya kalian bakal dapetin karakter yang lebih bagus dari gacha. No, itu bakal gimana ya? Kalau untuk awal-awal itu bakal bikin boros banget buku experience. Jadi intinya fokusin dulu 1 atau 2 karakter, baru 2 karakter lainnya ngikutin. Dan baru kalau untuk level ke misalnya 30 ke atas, baru kalian naikin karakter-karakter yang lain, karena untuk spiral abis itu ngebutuhin 8 karakter yang cukup kuat ya. Oke, langsung kita lanjut yang kedua, yaitu soal senjata. Hati-hati dalam numbalin equipment biru, karena equipment warna biru atau senjata warna biru gak semuanya buruk ya. Contohnya yang dipakai Venti ini, gue ini udah refine 5. Refine itu pakai apa? Pakai dupe, senjata yang sama, meningkatkan 48% damage serangan yang mengenai titik kelemahan musuh. Ini kok udah di refine 5 ya. Jadi nggak semua weapon warna biru itu jelek. Jadi hati-hati kalau misalnya mau nge-enhance dan kalian milih material 3 star ke bawah, terus kalian otomatis tambahkan gini dan isinya bintang 3 semua yang kalian nggak tahu itu statusnya apaan. No, jangan seperti itu. Caranya manual. Kalau misalnya emang kalian mau numbalin si equipment warna biru. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi kalian fokusnya untuk equipment askennya, enhance-nya pakai yang kristal warna ungu ini. Dan ini jauh lebih besar experience-nya. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau di inventory weapon warna biru dan itu bikin pusing, tumbalin weapon warna biru yang emang menurut kalian nggak berguna gitu ya. Lalu yang ketiga soal artefak ya. Untuk artefak, jangan naikin artefak warna biru ya, karena untuk yang ngedapetin warna ungu sampai level 30 ini, AR 30 itu cukup mudah. Dari shrine, dari quest, dari bos-bos yang ada, itu cukup mudah untuk mendapatkan artefak warna ungu. Jadi kalau untuk warna biru, no, jangan dinaikin. Dan juga hati-hati buat naikin artefak warna ungu juga, karena setiap artefak ini punya status atau main stat ya. Mungkin gua kasih contoh yang ini kali ya. Dengan artefak yang sama, ini main statusnya berbeda. Ada yang attack, ada yang HP. Nah, yang diutamain yang mana? Pilih yang attack ya. Mau itu yang attack yang persenan, mau itu yang attack yang biasa seperti ini, tapi utamain yang attack. Oke, dan sekarang kita langsung ke mapnya atau ke worldnya. Kita mulai dari yang cukup sederhana dulu. Kalau misalnya kalian manjat dan nggak pengen stamina kalian terkuras habis, jangan manjat dengan loncat-loncat ya. Seperti ini contohnya. No, hindari manjat dengan seperti ini, karena ini bakal ngebuat boros stamina kalian. Jadi kalau manjat harap sabar. Jadi pelan-pelan aja. Lalu yang kelima soal gathering. Jadi sambil kalian jalan, sambil kalian lewat, kalau misalnya ada item-item yang emang bisa digather atau bisa diambil, ambil ya. Jangan dilewat, karena item-item yang ini terutama kayak misalnya bunga atau misalnya jamur dan lain-lain itu sangat-sangat penting buat membuat makanan ya. Dan makanan di game ini sangat penting. Minimal kalau misalnya kalian lagi jalan, ya luangkan waktu sedikit buat gathering yang ada di sekitar kalian ya. Lalu yang selanjutnya, yang keenam, jangan abaikan seperti binatang-binatang kayak bangau, atau misalnya babi, atau misalnya squirrel. Karena dari monster-monster ini, enggak deh, karena dari hewan-hewan ini ngedrop daging ya. Mau itu dari bangau ini poultry, atau misalnya dari babi itu meat. Daging sangat penting juga untuk membuat makanan ya, terutama buat membuat makanan yang nambahin HP. Oke, yang ketujuh, monster yang nyebelin ya. Misalnya kalian lagi jalan-jalan menuju main quest, taunya di jalan kalian menemuin monster, contohnya dia atau monster rare yang lainnya, jangan dilewatkan. Karena drop dari monster-monster rare seperti ini yang emang seringnya kalian nggak sengaja buat ditemuin dan emang lagi ngapain ngelawan, cuman seriusan gua saranin lawan aja ya. Dropnya sangat-sangat worth it banget. Walaupun emang kadang-kadang nyebelin si monsternya, terutama kalau si monsternya udah level tinggi gitu ya. Untuk monster rare, kalian bisa ngeliat di investigasi. Contohnya monster-monster yang cukup nyebelin itu monster yang kayak ini dan ini, terus ini, terus juga monster nyebelin itu yang ini juga ya, dan yang kayak gini-gini. Oke? Tapi drop dari mereka sangat-sangat worth it banget. Dan kebanyakan drop dari mereka tuh buat nge-asken senjata atau naikin level senjata ya, nge-breakthrough level senjata. Dan yang kedelapan soal bunga warna biru ini ya. Kalau misalnya di perjalanan kalian melihat bunga atau tumbuhan warna biru ini, jangan dilewatkan ya. Karena ya, bisa kita lihat misalnya
Kalau ada yang belum tahu ya, kalian ngehit si bunganya, lalu kalian tembakin si balon-balonnya. Mana lagi? Ini 1, 2, dan 3. Dan ya, tentu saja bakal muncul yang namanya chest ya. Dan sekalian gue jelasin soal chest juga. Kalau misalnya kalian ngelihat di map, di suatu map terus ada chest, jangan dilewatin. Karena kalau misalnya kalian ngeliat chest, ambil dulu chestnya. Itu sangat-sangat penting ya. Kalau bicara soal chest itu yang gue tahu itu mereka respawn. Si chestnya, jadi setiap hari kan bisa ke tempat yang sama. Ada yang respawn 24 jam, ada yang respawn 72 jam kalau nggak salah. Pokoknya sesuai dengan rarity-nya si chestnya. Tapi chest itu respawn ya. Jadi ya, chest sangat penting di Genshin Impact ini. Karena kalau kalian ngebuka chest, kalian bisa ngedapetin kayak misalnya Adventure Rank, Primo Game juga dapat, dan barang-barang lainnya juga ya. Walaupun cuman common chest. Jadi mau chest itu yang emang diselesaikan dengan quest, mau chest yang diselesaikan dengan ngehit bunga balon yang tadi, atau apapun itu, chest sangat-sangat wajib banget buat kalian buka secepatnya ya. Lalu yang ke-9, arwah warna biru ya. Ya emang kalian di perjalanan tiba-tiba ngeliat arwah warna biru ini sering banget pastinya kalian dikesampingkan ya. Jadi nyelesain quest dulu baru kita temuin arwah warna biru. Tapi kalau saran gue ini langsung aja kalian temuin si arwah warna birunya, luangkan waktu buat mereka. Walaupun emang nyebelin banget. Ini roh bertele-tele sekali ya. Jadi gue juga kadang-kadang ngapain dia jalan ke situ dulu, padahal tinggal lurus aja udah nyampe. Tapi iya, luangkan waktu buat mereka ya. Karena kita bisa ngedapetin apa dari mereka, yaitu chest ya. Yang dimana chest emang sangat penting di game Genshin Impact ini. Nambahin AR, dapat Primo Game, dapat item-item berguna lainnya. Oke, ini dia akhirnya nyampe dan wow, gue baru tahu di sini ada chest juga. Tapi ya, luangkan waktu buat mereka ya. Lalu selanjutnya, Anemoculus dan juga Geoculus. Gimana tips dan trik cara mencari mereka yang mudah gitu ya? Mungkin semua orang ngelakuin ini dan emang sebaiknya jangan dilakuin ya. Kalau misalnya ada Anemoculus atau Geoculus, langsung kita ambil. Ketemu lagi, langsung kita ambil lagi. Ketemu lagi, langsung kita ambil lagi. Gua saranin kalau misalnya pengen mudah nyari Geoculus dan Anemoculus, jangan lakuin hal tersebut ya. Jadi kalian buka Genshin Impact World Map, linknya ada di deskripsi, atau kalian bisa ngeliat di layar. Oke, di sini misalnya kalian mau mencari Anemoculus dari awal ya, alias kalian belum satupun ngedapetin Anemoculus dan niatnya emang ngeliat map ini biar lebih mudah. Jadi yang pertama kalian lakuin adalah ngeklik yang Anemoculus ini, tap, dan ini si lokasi-lokasinya udah tertera di sini. Dan juga kalau misalnya kalian udah nemuin si Anemoculusnya, kalian klik aja mark as found. Tapi kalau kalian mau nge-mark yang udah ditemuin si Anemoculusnya, itu harus login pakai Google di profile ini ya, di menu profile ini. Tapi kalau misalnya kalian udah nemuin terus di mark as found, itu jadi transparan si ikonnya. Itu jauh lebih mudah. Mungkin tips ini bisa dipakai kalau ada negara yang baru ya. Contohnya Inazuma pasti ada kulus-kulus yang baru. Dan ya dari awal kalian, gua kasih saran sih biar mudah langsung aja ngeliat map ini ya. Jadi langsung ditandain di map ini mana yang udah, mana yang belum. Untuk menggunakan map ini yang jauh lebih mudahnya lagi tuh, kalian tinggal ngeliat di komen ya. Dan kalian ini bisa ngeliat komen-komen orang yang ngasih guide lebih detail lagi, misalnya gambarnya atau lokasinya ada di mana secara visual ya. Oke, tadi kan berhubungan dengan world map atau yang ada di mapnya ya. Sekarang resin. Ini banyak banget yang nanyain resin sebaiknya digunain untuk apa ya. Kalian cek resin kalian di M. Dan yang jangan kalian lakuin sesuai judul, jangan sampai resin ini mentok 120 ya. Karena itu nggak akan regenerate si resinnya. Resin ini tuh bakal regenerate setiap 8 menit sekali, ngedapetin satu resin. Jadi jangan sampai lebih dari 120 atau mentok. Dan juga jangan kalian habisin untuk hal-hal yang menurut gua cukup nggak worth it ya. Contohnya resin kalian buat ngambil hadiah di Blossom warna biru ini. Yang dimana ini ngedapetin kayak buku experience, tapi buku experience cuma warna biru doang gitu ya. Menurut gue ini kurang worth it. Kalau misalnya kalian pengen ngabisin resin kalian di Blossom, lebih worth it lagi yang Blossom of Wealth. Yang ini mendapatkan Mora tentunya, dan juga Adventure Rank juga ya. Karena Mora ini sangat-sangat kepake buat manajemen karakter kalian, dari naikin level, asken, dari naikin senjata, asken senjata, dan yang lain. Tapi lebih worth it lagi, resin itu dipakai buat lawan boss. Jadi untuk resin diutamain dulu bos yang ini, serigala.
dan ini seminggu sekali dia munculnya, dan juga boss yang Storm Terror ini juga sama seminggu sekali. Yang dimana kalau udah dunianya level 3, kalian bisa ngedapetin artefak bintang 5 dari kedua boss ini. Jadi resin yang diutamainnya untuk ngalahin atau ngambil hadiah bos yang 2 ini ya. Setelah itu kalian bisa lanjut lawan bos-bos yang contohnya seperti ini, atau contohnya bos yang api kayak gini, atau contohnya bos es yang ada di sini. Tapi jangan random ngelawan bos-bosnya ya, karena bos-bos yang ada di world map ini tuh respawnnya cukup cepat. Kalau nggak salah 8 menit sekali atau 10 menit sekali ya. Jadi tipsnya kalian karakter mana yang mau di asken misalnya, karena untuk asken itu ngebutuhin barang-barang yang drop dari monster-monster seperti tadi ya. Lalu fokusin ke barang-barang yang ini. Misalnya drop dari mana? Dari elektrohipotasis. Jadi kalian ya selama seharian sampai karakter ini di asken, lawan aja elektrohipotasis ya. Jangan lawan random, alias fokusin ke karakter mana yang mau kalian asken atau naikin terlebih dahulu. Oke, hal yang jangan dilakuin selanjutnya adalah ke menu Battle Pass ini ya. Lalu ke menu yang kedua. Jadi jangan sampai quest ini ada yang bolong ya. Jadi sebisa mungkin kalian penuhin atau checklistin quest ini setiap harinya. Karena apa? Karena ini bakal ngedapetin experience Battle Pass. Di mana experience Battle Pass ini kalau misalnya naik level, kalian bakal ngedapetin ya hadiah sesuai dengan levelnya ya. Yang mingguan juga iya, hati-hati karena ini 4 hari lagi, jadi jangan ada yang kelewat. Sebisa mungkin dipenuhin lah ya, karena ini worth it banget. Emang sih kalau dilihat ini nggak terlalu wah gimana banget, tapi ya kalian bisa menyelesaikan quest-quest ini dengan eksplorasi di world. Ya itu hanya eksplorasi di world doang ya, untuk menyelesaikan yang seperti ini. Jadi nggak ada hubungannya dengan harus gacha berapa kali. Tuh ini enggak ya. Lalu yang ke-13 atau yang terakhir, ini soal gacha ya. Oke, atau wish. Oh by the way sebelum lanjut, ya maksa aja lah ya. Moga aja dapet yang bagus gitu. Oke. What the hell? Oh my god. Tapi untuk gacha, jadi gacha ini tuh ada PT-nya atau 90 kali kalian bisa ngedapetin pasti bintang 5. Itu pasti ya, dalam 90 kali itu. Karena ini di rincian, ini muncul, ini ada ya ketentuannya. Ya karakter bintang 5 setidaknya 1 kali setiap 90 percobaan. Cuman yang jangan kalian lakuin, misalnya gue dapat Venti di pool ke 60 dan gue berharap dapat Venti lagi di pool ke 90, terus gue gacha sampai 90 kali. No, jangan berharap seperti itu. Ya syukur-syukur kalian dapat Venti lagi di misalnya pool ke 70 atau 80 atau ke 90. Cuman untuk PT summonnya atau pasti bintang 5 yang ke 90 summon itu bakal reset ya. Misalnya kalian dapat Venti ke 60, ya udah sampai situ jadi reset. Kalau misalnya kalian mau summon PT summon, bilangnya PT summon ya kalian harus dari awal lagi. Jadi harus 90 kali lagi, baru dalam 90 kali itu bisa ngedapetin bintang 5. Jadi ini reset ya. Tapi ya balik lagi itu gimana hoki juga sih. Cuman ya jangan berharap kalau misalnya kalian udah dapat bintang 5 di pool ke 90 itu bakal dapat pasti bintang 5 lagi. No. Oh ya, ini sebagai bonus. Mungkin ini nggak masuk ke hitungan ke-13 ini, tapi ya ini cukup penting ya. Jangan terfokus ke tier karakter. Jadi di game ini waifu lebih dari meta. Oke, jadi videonya sampai sini dulu aja. Jadi sesuai judul, seriusan jangan ngelakuin ini di Genshin Impact ya. Dan mohon maaf kalau untuk guide-nya ini emang nggak terlalu detail, karena ini emang cukup basic. Tapi kalau misalnya nggak kalian lakuin, ya minimal progres kalian mungkin bakal lebih mudah ya. Tapi ya, kalau suka videonya silahkan like, kalau suka channelnya silahkan subscribe. Kalau ada saran dan kritik, saran komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.